Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdi Setiawan dengan NPM 1716021044, ada Agung Ilham Bahari 1716021039, dan saya sendiri Sylvia Wulandari dengan NPM 1716021082. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas makalah dari mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Di sini makalah kami berjudul yaitu Hubungan Islam dan Negara di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Selanjutnya langsung saja ke latar belakang masalah. Untuk pembahasan tentang hubungan Islam dan negara ini sebenarnya telah banyak dibahas oleh para ahli di dunia seiring munculnya dengan konsep nation state atau negara bangsa pada abad ke-19. Meskipun konsep nation state ini diperkenalkan sejak awal abad ke-19, namun pada umumnya persoalan Islam dan negara itu baru serius menjadi isu internasional pada tahun tepatnya 1940 di abad ke-20 dan tepatnya lagi pada pasca Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945 dan kemudian mendapatkan pengakuan dari dunia internasional secara de jure dan juga de facto, sejak itulah gencar didiskusikan masalah Islam dan juga negara. Namun demikian, secara historis sebelumnya telah dimulai sejak pra-kemerdekaan. Di masa pasca kemerdekaan inilah relasi wacana Islam dan negara secara formal menjadi pembahasan di lembaga-lembaga dan juga organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, partai-partai, ormas dari level organisasi dan level kecil hingga lembaga-lembaga tinggi negara, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oke, selanjutnya sebenarnya wacana tentang agama dan juga negara seolah tidak pernah habis. Agama itu sendiri merupakan sumber etika moral yang mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seorang dalam interaksi sosial, yang mana agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran atau justifikasi dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama tersebut. Di sini kelompok kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hubungan Islam dan negara di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana relasi fungsional Islam dan juga negara. Yang pertama, hubungan Islam dan negara di Indonesia setelah kemerdekaan akan dijelaskan oleh teman saya, Abdi Setiawan. Langsung saja saya langsung ke pembahasan. Saya akan membahas hubungan Islam dan negara di Indonesia setelah kemerdekaan. Mungkin di sini ada 3 fase, di mana pertama fase Orde Lama, kedua fase Orde Baru, ketiga fase Reformasi. Mungkin saya mulai dari fase Orde Lama terlebih dahulu. Di dalam fase ini, dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah dikeluarkan maklumat yang diperkenankan mendirikan partai politik, di sini ada 3 kekuatan partai yang saling bertarung ideologi. Yang pertama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. 7 November 1945 lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. Dan juga ada Partai Sosialis yang filsafat hidupnya Marxis, berdiri 17 Desember 1945. Dan Partai Nasional Indonesia yang mewadahi cara hidup nasionalis atau sekuler, muncul pada 29 Januari 1946. Partai-partai yang berdiri ini adalah bisa dikategorikan 3 partai aliran utama ideologi yang berbeda
berbeda. Sejak tahun 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi terlihat perselisihan mengenai Islam dan peran komunis. Tapi kalangan muslimin sendiri pada waktu itu saling berseberangan. Misalnya pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan menjadi partai mandiri. Terjadi pula perselisihan antara kaum tua dan kaum muda. Contoh diantaranya Muhammadiyah dan NU mengenai orientasi keagamaan. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama ini yaitu berlakunya Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar UUD-S 1950 berada di tingkat pengaktualisasian ajaran agama untuk dijadikan sebuah dasar dalam bernegara, sehingga pergolakan ideologi antara golongan muslim dan golongan nasionalis saling tarik ulur untuk memperjuangkan berlakunya rumusan ideologi masing-masing. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, golongan Islam mendapat tekanan melalui dominasi peranan golongan komunis yang membonceng kepada pemerintahan. Ya, mungkin langsung saya lanjut lagi. Mungkin di kedua ini fase Orde Baru. Mungkin di Orde Baru ini munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam, karena di Orde ini Islam ikut andil dalam pembentukan, sehingga umat Islam menaruh harapan kepada pemerintahan, khususnya kesempatan dalam berkiprah di bidang politik. Namun realitasnya hal tersebut tidak mendapat respon dari pemerintah rezim Orde Baru, karena pemerintah Orde Baru lebih berorientasi ke sektor ekonomi pembangunan. Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik. Pemerintah menghendaki partai politik diciutkan lagi menjadi 2 partai, ditambah partai Golkar. Partai Islam disatukan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di tanggal 5 Januari 1973. Dan partai-partai nasionalis serta partai Kristen Katolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI 10 Januari 1973 juga. Awal 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia menjelang diadakannya pemilu pertama di masa Orde Baru. Nurholis Majid sebagai intelektual mengagas perlunya pembaruan pemikiran dalam Islam. Gagasan Cak Nur tersebut dijelaskan secara jelas penolakan terhadap pandangan yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi politik. Dengan jargon Islam yes, Partai Islam no. Selain beliau, masih ada beberapa pembaharu Islam, yaitu Harun Nasution dan Abdurrahman Wahid. Mungkin di masa ini pula perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi pahit yang diusulkan oleh ulama Indonesia. Misalnya Hasbi Al-Siddiqi dan Hazainin. Yang keduanya meninggal pada tahun 1975. Hasbi Al-Siddiqi mengajukan konsep PAIK Indonesia yang berusaha menekan pentingnya merevisi PAIK tradisional yang tidak mempertimbangkan karakteristik komunitas Islam di Indonesia. Sedangkan Hazairin mengajukan konsep PAIK Muzhab nasional dengan rujukan agar lebih relevan dalam adat dan budaya di Indonesia. Mungkin langsung saya lanjut ke fase reformasi.
Di sini runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosialis, itu isu piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariat dalam negara kembali muncul ke permukaan, khususnya untuk isu penerapan syariat. Secara umum, ada dua tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah 1999 menambah kerumitan situasi. Karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariat di tingkat kabupaten, provinsi tanpa memperhatikan sikap dan posisi pemerintah pusat. Selama periode ini pula, jumlah daerah di Indonesia menuntut penerapan syariat Islam secara formal. Selain Aceh, yang sudah dibekali hak otonomi daerah khusus untuk menerapkan syariat Islam. Provinsi-provinsi lain, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Banten, dan beberapa kabupaten lainnya, juga menyampaikan tuntutan untuk menerapkan syariat Islam. Sekalipun tuntutan tersebut disuarakan dari waktu ke waktu, tidak terdapat konsep jelas tentang syariat yang diberlakukan. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah masalah yang sederhana. Di antaranya, kerumitan yang muncul di dalamnya adalah kalangan umat Islam itu sendiri. Masih terjadi perdebatan sengit mengenai apa yang dimaksud dengan syariat dan bagaimana bentuk konkret rumusan syariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan hubungan Islam negara dan masyarakat yang mengenai perkembangan Islam di Indonesia masih sangat kontroversial, seringkali bersifat simbolik yang menyelubungi persoalan politik, sosial, dan lainnya. Tanpa adanya kejelasan sikap, pandangan para tokohnya. Selain itu pula, meskipun Islam tidak menjadi agama resmi negara, di diskursus Islam mengenal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ilham Bahari. Dalam bagian kali ini akan menjelaskan tentang relasi fungsional Islam dan negara. Pemikiran politik yang ditawarkan Islam sejak masa awal munculnya Islam sampai dengan abad 20 ini, keseluruhannya adalah bagaimana sih Islam bisa memberikan pemaknaan terhadap kekuasaan secara normatif, yaitu bagaimana membentuk pemerintahan atau kepemimpinan dan lembaga kekuasaan atau negara yang ideal dan bermoral. Kami mengutip apa yang disampaikan oleh Muhammad Imaroh. Beliau adalah seorang sarjana berkebangsaan Mesir yang dikenal sangat kritis dalam hal politik Islam atau Islam politik. Beliau berpendapat bahwa pemisahan negara dan agama tidak mungkin diaplikasikan karena agama tidak pernah direalisasikan dalam ruang hampa, tetapi dalam pemikiran dan perilaku manusia di mana mereka hidup. Bahwa Islam membedakan benar kedua terma tersebut, namun tidak untuk memisahkannya. Menurut Imaroh, suatu kesalahan intelektual bila tidak memasukkan agama sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat. Di sisi lain, memberikan karakter religius pada politik dan sistem pemerintahan dianggap sesuatu yang bertentangan dengan semangat Islam. Ya, pemikiran Imaroh di atas ini besar kemungkinan didasarkan pada bagaimana pandangannya terhadap yang lain, sebagaimana yang dikutip oleh Bakhtiar Effendi, bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin. Akan tetapi, Imaroh berargumen bahwa soal-soal yang akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan pada akal manusia. Di Indonesia sendiri, hubungan agama dan negara telah banyak ditulis dan dijelaskan oleh para pakar melalui sejumlah kajian dan penelitian, utamanya pada 3 dekade terakhir. Sejak tahun 70-an hingga 90-an, di antara mereka adalah Nurholis Majid,
Dawam Raharjo, Ahmad Wahib, dan lain-lain. Dengan demikian dapat difahami bahwa hubungan Islam dan negara adalah hubungan fungsional, yaitu bagaimana sih agar Islam ini dapat menjalankan fungsinya dalam wilayah dan komunitas sebuah negara. Di satu sisi, bagaimana juga agar negara dapat menjalankan fungsinya sebagai badan organisasi yang warga dan wilayahnya adalah komunitas penganut Islam. Negara Indonesia secara normatif dan yuridis telah mengakomodasikan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat, termaktub dalam undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejarah Islam Indonesia juga menunjukkan bahwa sejak awal kelahiran Indonesia sampai pada era reformasi ini, pemikiran dan cita-cita integral antara negara dan agama masih dominan dibanding dengan pandangan-pandangan negara sekularistiek lainnya. Diskursus ini lebih kepada bagaimana sih fungsi antara Islam dan negara. Kami membedakannya atau mengklasifikasikannya dalam beberapa bentuk. Yang pertama, paradigma integralistik, bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan yang merupakan satu kesatuan yang integrated, dan politik atas nama negara merupakan bagian dari agama. Pandangan ini kemudian melahirkan teori bahwa Islam adalah din wa daulah. Islam adalah agama dan sekaligus adalah negara. Kemudian yang kedua yaitu paradigma simbiotik, bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan saling menguntungkan satu sama lain dan bersifat timbal balik. Artinya agama memerlukan negara, begitu pula negara memerlukan agama. Agama membutuhkan negara karena negara dapat dijadikan media untuk mengembangkan agama, sementara negara memerlukan agama karena negara dapat berkembang atas bimbingan dan moral dan etika moral dari agama. Seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini paradigma sekularistiek. Paradigma ini merupakan bentuk pertentangan dari dua hal yang kita bicarakan tadi. Konsep ini menyatakan gagasan pemisahan agama dan negara. Agama bukanlah dasar negara, tapi agama lebih bersifat bagaimana mengurusi individual semata. Ya, dari ketiga model paradigma relasi Islam dan negara di atas, tidaklah mudah menjatuhkan pilihan apakah model integralistik, simbiotik, ataupun sekularitas yang tepat bagi bangsa Indonesia. Sebab, sebagaimana sering dikemukakan oleh Bahtar Effendi, bahwa masing-masing dari ketiga paradigma, relasi integralistik, simbiotik, dan sekularistiek memiliki kelebihan dan kekurangan. Artinya ketiganya saling melengkapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara faktual, jika memilih salah satu dari tiga model atau paradigma relasi hubungan negara dengan Islam, misalnya model relasi simbiotik mutualisme, maka peluang untuk memperjualbelikan harga komunitas politik dengan harga komunitas agama oleh praktisi-praktisi politik sangat mungkin dilakukan dengan terbuka lebar. Ya, itu mungkin pemaparan dari bagian antara relasi fungsional Islam dan negara di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.